warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 struktur perkembangan tumbuhan ingin membawakan materi anatomi dan morfologi buah. Perkenalkan, saya Muhammad Fali Rasesa selaku moderator dan pemateri. Saya Dela Kristina sebagai pemateri. Saya Bulan Juniarti sebagai pemateri. Saya Safia Dimas Kalia sebagai pemateri. Yuk disimak. Buah yang semata-mata terbentuk dari bakal buah atau paling banyak padanya terdapat sisa-sisa bagian bunga yang lazimnya telah gugur itu umumnya merupakan buah yang tidak terbungkus, jadi merupakan buah yang telanjang atau fructus nudus. Buah ini juga dinamakan buah sejati atau buah sungguh. Kecuali bakal buahnya sendiri seringkali terjadi bahwa ada bagian bunga ikut mengambil bagian dalam pembentukan buah, bahkan seringkali merupakan bagian buah yang paling menarik perhatian. Buah yang demikian dinamakan buah palsu atau buah semu atau fructus spurious. Pada buah semu, buah sesungguhnya seringkali tidak kelihatan atau tertutup. Karena itu, seringkali buah semu dinamakan pula buah tertutup atau fructus clausus. Adapun bagian-bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu, misalnya tangkai bunga pada buah mete atau Anacardium occidentale. Yang kedua, dasar bunga bersama pada buah Visus glomerata Roxb. Yang ketiga, ada dasar bunga, contohnya buah arbe atau Fragraria vesca. Yang keempat, ada kelopak bunga, contohnya buah ciplukan atau Physalis minima. Yang kelima, ada tenda bunga dan tangkai, contohnya buah nangka atau Artocarpus integramer. Ikhtisar tentang buah. Buah pada umumnya dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu. Yang kedua, ada buah sungguh atau buah telanjang, yaitu terjadi dari bakal buah dan bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Penggolongan buah semu. Buah semu dapat dibedakan dalam 3 bagian, yaitu yang pertama ada buah semu tunggal. Buah semu yang terjadi dari satu bunga dengan satu bakal bunga, misalnya kelopak bunga pada buah ciplukan atau Physalis minima. Yang kedua, buah semu ganda. Jika pada satu bunga terdapat lebih dari satu bakal buah yang bebas dan kemudian masing-masing dapat tumbuh menjadi buah, misalnya buah arbe atau Fragraria vesca. Yang ketiga, ada buah semu majemuk. Buah semu yang terjadi dari bunga majemuk, tetapi seluruhnya dari luar tampak seperti satu buah saja, misalnya buah beringin atau Visus benjamina. Buah sungguh dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu yang pertama ada buah sejati tunggal, contohnya pada Mangifera indica. Yang kedua, buah sejati ganda, contohnya pada Miselia campaka Bali. Yang ketiga, ada buah sejati majemuk, contohnya Pandanus tectorius Sol. Ikhtisar buah sejati tunggal yang berdaging. Buah sejati tunggal yang berdaging dapat digolongkan menjadi 3 golongan. Pertama itu buah buni. Dari buah ini dapat kita makan. Bukan kulit buah yang sebelah dalam, melainkan salut bijinya. Yang kedua, buah mentimun. Buah mentimun hanya mempunyai ruangan kosong saja dengan rongga yang kosong di tengahnya. Yang ketiga, buah delima. Kulit buah ini merupakan lapisan luar, seperti kulit atau hampir mengayun. Lapisannya licin dan tipis. Buah sejati ganda dapat dibedakan dalam 4 golongan, yaitu buah kurung ganda, misalnya pada buah mawar. Yang kedua itu buah batu ganda, misalnya pada buah rubus. Yang ketiga itu buah bumbung ganda, misalnya pada buah cempaka. Yang keempat itu buah buni ganda, misalnya pada buah serikaya. Buah sejati majemuk. Buah sejati majemuk dapat dibedakan menjadi 3, yaitu buah buni majemuk jika bakal buah masing-masing bunga dalam bunga majemuk membentuk suatu buah buni, misalnya nanas. Yang kedua itu buah batu majemuk, contohnya terdapat pada pandan. Pada pandan, rangkaian bunga betinanya setelah mengalami penyerbukan berubah menjadi buah batu majemuk. Yang ketiga, buah kurung majemuk, yaitu bunga majemuk yang terdiri atas bunga-bunga mandul di tepi dan bunga yang subur di tengah, dan karena tiap bunga yang subur itu setelah penyerbukan, misalnya pada bunga matahari. Anatomi buah. Peristiwa pembuahan menyebabkan bakal buah yang berkembang menjadi buah dan bakal biji bakal berkembang menjadi biji. Zigot yang terdapat dalam biji juga berkembang menjadi embrio. Pada saat yang sama, bunga mengalami perubahan yang menyebabkan perkembangan bakal buah menjadi buah.
Perhiasan bunga dan benang sari biasanya layu, lalu gugur, dan kemudian setelah polinasi, tangkai putik atau stilus menjadi kering. Klasifikasi buah. Klasifikasi buah secara morfologi biasanya didasarkan pada nama jenis buah dan jenis ginesium yang mengembangkannya dengan memperhatikan hubungan antara karpel dan bagian bunga lainnya. Dengan demikian, dibedakan antara bunga tunggal, yakni hasil satu ginesium yang terdiri dari satu atau beberapa karpel, misalnya seperti pada buah polongan tomat. Kemudian ada buah berganda, yaitu misalnya buah agregat, yakni buah yang dibentuk oleh ginesium apokarp yang setiap karpel tetap dapat dikenali pada waktu buah dewasa seperti arbei dan fragaria. Kemudian ada buah majemuk, yakni buah yang berasal dari perbungaan menjadi berupa perkumpulan ginesium dari sejumlah kuntum bunga, misalnya nanas. Dinding buah yang berasal dari dinding bakal buah disebut dengan perikarp. Namun jika bakal buah masih disertai dengan jaringan yang tidak berasal dari karpel, maka istilah perikarp dapat mencakup jaringan itu jika jaringan itu berasosiasi dengan bakal buah. Yang berasal dari bunga epigin, bagian perikarp dapat dibedakan dari jaringan tambahan. Namun pada yang lain batasnya sulit dikenali. Pada pendewasaan buah banyak sekali terjadi perubahan, yakni ada jaringan yang tertekan dan ada pula jaringan yang sangat meluas. Buah perikarp dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu eksokarp yang dinamakan epikarp atau kulit luar, kemudian ada mesokarp yang berupa daging, dan endokarp atau lapisan paling dalam dan yang paling atas. Selanjutnya yaitu materi buah kering. Nah, buah kering yang membuka buah yang berkembang dari satu karpel. Buah bumbung bentuk seperti polongan dan biasa di sisi ventral, misalnya delphinium. Dan juga buah polongan. Buah polongan yaitu buah yang membuka 2 katup melalui alur ventral dan dorsal, terdapat pada Leguminosae. Dan buah sincrap berkembang dari bakal buah yang berdiri dari 2 karpel atau lebih. Selanjutnya silicua atau buah lobak, buah yang mirip polongan terdiri dari 2 katup. Selanjutnya yaitu buah kotak, yaitu buah yang dibentuk oleh 2 karpel atau lebih. Cara membuka yang berbeda-beda mempunyai kepentingan taksonomi, yaitu locusidal membuka dari ujung distal ke arah bawah melalui berkas pembuluh dorsal, misalnya iris, atau di antara karpel. Selanjutnya yaitu septidicidal, membuka mulai dari ujung buah ke pangkal dan terjadi di antara karpel, seperti pada Hypericum. Pada Phaseolus, epidermis berhubungan erat dan merupakan sumber kerusakan tekstur pada buah yang diproses untuk dijual dalam kaleng atau dibukukan, sebab dapat meninggalkan permukaan kasar yang kurang disukai oleh konsumen. Parenkim di bawah hipodermis yang meluas hingga sklerenkim berisi kloroplas dengan bulir patih. Parenkim ini mengelilingi jalinan ikatan pembuluh kecil dekat sklerenkim yang menghubungkan berkas pembuluh tengah dengan lateral. Sklerenkim yang berasosiasi dengan ikatan pembuluh, terutama dengan median dan lateral, merupakan sumber dari sifat berserabut dan ditemukan pada varietas tertentu. Buah kering yang tak membuka, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pertama, buah akinium, buah yang berbiji satu yang dibentuk oleh satu karpel, dinding buah dan dinding biji lepas dari yang lain. Kadang-kadang dibentuk dari bakal biji beruang satu, namun bisa juga dari bakal biji beruang lebih dari satu. Contohnya yaitu Asteracea. Yang kedua yaitu Caryopsis atau buah padi-padian, buah berbiji satu yang dinding bijinya melekat pada dinding buah. Yang ketiga yaitu buah Sirokarp, berkembang dari bakal buah berkapel banyak yang pada waktu terpisah-pisah menjadi sejumlah akinium. Jumlah akinium sama dengan jumlah karpel membentuk buah. Bagian buah yang disebut marikarp misalnya pada malva. Buah berdaging atau buah buni perikarp biasanya tebal serta berair dan dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu eksokarp, yaitu bagian paling luar, mesokarp bagian tengah, dan juga endokarp, yaitu lapisan paling dalam yang berupa selaput. Di sebelah dalam buah perikarpnya berdaging
ini dapat ditemukan sebutir atau sejumlah biji, misalnya pada anggur, tomat, dan juga jeruk. Buah dengan kulit yang jelas, exocarp atau flavevo, jaringan kuning, terdiri dari epidermis luar yang dilapisi kutikula dan parenkim subepidermal yang merapat serta berisi kelenjar minyak dan sel kristal. Mesokarp atau albedo, jaringan putih, terdiri dari parenkim beruang antar sel dan banyak. Jaringan ikatan pembuluh ditemukan di sini. Endokarp terdiri dari epidermis dalam dan beberapa jenis parenkim yang rapat selnya. Sekat di antara loculus merupakan perluasan jaringan endokarp dan mesokarp. Pada saat buah masak, epidermis yang beretikula dan mengandung sekret yang bersifat lilin dan mengelilingi sel besar dan bervakuola besar yang mengandung cairan. Perkembangan kantung berair terjadi di saat bunga mekar dan berlangsung terus sampai siklus layu. Materi selanjutnya yaitu buah tanpa kulit yang jelas. Contoh buah yang tanpa kulit yang jelas adalah tomat. Jumlah karpel pada tomat ada pada daun, namun dalam varietas yang dibudidayakan biasanya berjumlah lebih. Bagian yang berdaging mencakup perikarp, sekat, dan plasenta yang besar. Perkembangan buah. Pertumbuhan pada buah yang berdaging menuruti dua pola. Pada pola pertama, terdapat pada alpukat, pisang, jeruk, melon, dan tomat. Ditunjukkan kurva sigmoid yang mengidentifikasikan peningkatan ukuran secara eksponensial. Diikuti oleh peredaan pada pola sigmoid. Pada pola kedua yaitu anggur, zaitun, dan macam-macam buah batu. Kurva pertumbuhannya adalah sigmoid ganda. Dua proses yang mengakibatkan penambahan ukuran buah, yakni pembelahan dan pembesaran sel, terjadi secara berurutan. Ada absisi buah. Buah dapat berabsisi pada berbagai tahap perkembangannya. Pada saat masak, absisi terjadi saat biji masih ada dalam buah, yakni pada buah tak membuka dan biasanya pada berdaging, atau sesudah biji dibebaskan pada buah membuka. Tahap diferensiasi dari daerah absisi juga beragam dalam buah yang berbeda-beda. Dalam daerah pemisah pada buah apel masak, beberapa lapisan sel akan menunjukkan penambahan ukuran selnya.